Pak Joko dan Pak Wawan, kawan lama di Pulau Dewata. Kakak pembaca dan abang pembaca, apa kabarnya hari ini? Oke Gaspard 49-50. Maafkan aku istriku season 2. Hati-hati, sayang. Jangan lari-lari. Devan memperingati istrinya dengan gemas. Sementara Renata langsung menghentikan langkahnya sambil mengusap lembut perutnya. Ya, Tuhan, aku lupa kalau aku lagi H4 mil, Dev. Renata terlihat panik. Padahal dirinya tidak kenapa-kenapa. Hanya saja, Renata tadi memang berlari mengejar Devan karena lelaki itu melupakan sesuatu. Devan memtigaluk istrinya yang terlihat panik. Deru napas Renata naik turun. Wanita itu benar-benar lupa kalau dirinya sedang H4 mil. Untung saja aku tidak jatuh di tangga tadi. Ya, Tuhan. Renata mendekap tubuh Devan. Tenanglah. Devan mengusap lembut rambut istrinya. Mengecup kening Renata beberapa kali. Bukan hanya Renata saja, Devan pun sebenarnya merasa sangat khawatir saat melihat istrinya berlari menuruni tangga. Jantungnya hampir saja copot saat melihat wanita yang sedang hamil 6 minggu itu dengan tergesa mengejar dirinya. Devan bahkan menahan emosi agar ia tidak memarahi Renata karena keteledorannya. Renata terdengar menarik napas panjang untuk menetralkan detak jantungnya. Kamu melupakan ponselmu? Makanya aku buru-buru ngejar kamu, ucap Renata sambil mengusap perutnya. Semoga kamu baik-baik saja, nak. Maafkan ibu karena hampir saja melupakan keberadaanmu. Terima kasih, sayang. Lain kali hati-hati, jangan membuatku panik. Devan mengusap rambut Renata dengan penuh rasa cinta. Maafkan aku. Renata menatap suaminya dengan rasa bersalah. Devan mengecup lembut kening Renata kemudian melepaskan P3 lukanya. Sudah siang, aku harus segera berangkat, ucap Devan. Renata mengangguk sambil mengulas senyum di bibirnya. Namun, wanita itu kembali memtigaluk Devan. Rasanya, ia ingin sekali melarang suaminya untuk bekerja hari ini. Kenapa? Devan merasa penasaran melihat istrinya yang tiba-tiba tampak manja. Apa ini karena kehamilannya? Tumben. Ada apa? Rasanya, aku pengen P3 look kamu terus. Tapi kamunya kerja. B1 bir Renata maju beberapa centi. Devan tertawa pelan melihat tingkah istrinya. Hari ini, aku banyak pasien. Mungkin akan pulang sedikit telat. Bagaimana dong? Devan mengusap rambut Renata dengan rasa bersalah. Laki-laki itu sadar, mungkin saat ini Renata ingin selalu dekat dengannya karena ke-4 milannya. Bukankah orang H4 mil biasanya seperti itu? Devan menebak-nebak. Tidak apa-apa, aku ngerti kok. Ya, sudah, sana berangkat, nanti kamu terlambat. Renata akhirnya melepaskan P3 lukanya. Meskipun sebenarnya ia ingin terus berdekatan dengan Devan. Akan tetapi, Renata juga tidak mau gara-gara dirinya, suaminya terlambat bekerja. Hati-hati, Dev. Iya, sayang. Kamu juga hati-hati. Jagain anak kita, dan ingat, jangan lari-lari kayak tadi. Renata mengangguk sambil tersenyum. Tangannya meraih tangan Devan kemudian mengsatuumnya. Devan membalas dengan mengecup kening istrinya. Pulangnya bawain bakso. Bakso. Devan mengejutkan keningnya. Iya, aku lagi pengen banget makan bakso. Tapi nanti saja, kalau kamu pulang dari rumah sakit, ucap Renata sambil memegangi tangan Devan. Kamu mengidam, sayang. Devan tersenyum menatap istrinya. Laki-laki itu berjongkok,
Garut Renata yang masih terlihat rata. Nanti papa beliin kalau papa sudah pulang ya. Tapi, kenapa harus bakso? Papa bisa beliin makanan apapun yang kamu inginkan, tapi kenapa kamu malah memilih bakso? Devan mengusap perut Renata, setelahnya ia bangkit. Aku yang ingin bakso, kenapa kamu malah bicara sama dia? Biasanya kalau mengidam itu bukannya bayi yang dalam perutnya yang kepengen. Kata siapa? Renata terkekeh. Ibu H4 Mil selalu menggunakan alasan anak dalam kandungannya saat mengidam. Itu sih yang aku tahu, jawab Devan. Tapi kenapa harus bakso sih, sayang? Memangnya kamu tidak ingin makanan lain selain itu? Renata menggeleng. Aku hanya ingin makan itu, nggak mau yang lain, dan aku juga ingin kamu yang membelikannya, kekeh Renata. Baiklah, aku akan membelikannya untukmu. Kamu tunggu di rumah. Kabari aku kalau ada apa-apa. Oke. Devan tersenyum, kemudian masuk ke dalam mobil setelah mengecup lembut kedua pipi Renata. Renata mengembuskan napas panjang menatap kepergian suaminya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan semua kebahagiaan ini padaku. Renata tiba-tiba mengingat ibunya. Bayangan saat kecelakaan yang menimpa sang ibu hingga akhirnya menyebabkan wanita itu meninggal dunia terlintas di kepalanya. Tidak terasa, air mata Renata mengalir begitu saja. Setiap kali Renata mengingat tentang ibunya, rasa sakit di dadanya kembali terasa. Seketika, bayangan pria yang membuatnya terluka pun kembali menari di kepalanya. Ibu, sekarang aku sudah bahagia. Semoga ibu juga bahagia di sana. Part 50. Kehidupan Devan dan Renata berjalan dengan sempurna. Mereka berdua sangat bahagia karena merasa mendapatkan nikmat dari Tuhan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Takdir Tuhan yang akhirnya menyatukan mereka dan melimpahkan banyak kebahagiaan, membuat Devan dan Renata tidak berhenti mengucapkan syukur atas nikmatnya. Renata sungguh sangat bersyukur karena dipertemukan dengan orang sebaik Devan. Laki-laki yang telah menolongnya dari jurang nestapa. Renata bahkan tidak pernah menyangka kalau dirinya bisa jatuh cinta kembali setelah apa yang terjadi padanya di masa lalu. Kehadiran Devan dalam hidupnya membuat Renata kembali merasakan yang namanya bahagia. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Devan, ucap Renata. Perempuan itu sangat yakin dengan perasaannya. Kini, dirinya tak lagi meragu dengan perasaan yang ia miliki. Meskipun jauh di lubuk hatinya yang paling dalam masih ada nama lelaki dalam masa lalunya, Renata berjanji, selagi ia bersama dengan Devan, seumur hidup dirinya tidak akan pernah berpaling dari Dok 3R tampan itu. Devan tersenyum menatap wajah cantik istrinya. Devan benar-benar sangat bahagia bisa memiliki Renata. Wanita itu adalah anugerah yang terindah dalam hidupnya. Devan mendekap erat tubuh Renata. Saat ini mereka berdua sedang berbaring di atas ranjang sambil berpelukan. Senyum bahagia mengembang pada wajah mereka berdua. Aku ingin makan, Dev. Renata menatap Devan sambil memutar-mutar jarinya pada D4 bidang suaminya. Mau makan apa? Devan meraih jemari istrinya kemudian mengsatuumnya beberapa kali. Ke-4 Milan Renata sudah menginjak 3 bulan. Perempuan itu sedang masa mengidam. Beruntung, Renata tidak mengalami mual dan muntah yang parah, hingga dia tidak merasa tersiksa dengan kehamilannya. Devan seringkali terbangun jam berapapun saat sang istri menginginkan sesuatu. Meskipun tengah malam dan dalam kondisi mengantuk pun lelaki itu akan tetap menuruti permintaan istrinya saat mengidam. Bagi Devan,
Renata dan calon anaknya adalah yang paling berharga dalam hidupnya. Lelaki itu berjanji akan melakukan apapun untuk istri dan calon anaknya. Mau makan pecel lele di pinggir jalan. Pecel lele. Devan mengerutkan keningnya heran. Sementara Renata mengangguk. Kamu yakin? Renata kembali mengangguk. Sejak kapan kamu suka dengan pecel lele? Bukannya kamu tidak suka ikan lele? Devan memastikan. Istrinya itu tidak pernah menyukai ikan lele. Renata selalu mengatakan, kalau dirinya merasa geli saat melihat ikan lele. Bukan hanya lele, Renata juga sangat membenci belut. Renata selalu menyamakan belut dengan ular. Oleh karena itu, Devan merasa heran saat Renata tiba-tiba mengucapkan keinginannya. Aku memang tidak suka. Tapi saat ini aku ingin sekali makan pecel lele. Wajah Renata memelas membuat Devan tersenyum gemas. Tanpa memelas begitupun aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Devan mengecup B1 bir Renata sekilas. Perempuan yang sedang hamil darah dagingnya itu langsung tersenyum mendengar ucapan Devan. Renata sungguh sangat senang karena Devan mengabulkan permintaannya. Selama dirinya mengidam, lelaki yang menjadi suaminya itu selalu siap siaga menuruti kemauannya. Ralat. Bukan kemauannya, tetapi kemauan calon buah hatinya. Renata tersenyum dalam hati. Sepertinya akan seru jika sesekali ia mengerjai suaminya dengan alasan mengidam. Akan tetapi, tidak sekarang karena saat ini Renata memang benar-benar sedang ingin makan pecel lele di pinggir jalan. Kamu yakin? Baiklah. Kalau begitu kita langsung saja berangkat. Devan tersenyum saat melihat Renata terlihat begitu senang. Lelaki itu mengacak rambut Renata. Terima kasih, suamiku. Renata mengusap wajah Devan kemudian mendaratkan bibirnya pada B1 bir Devan. Apapun untukmu, sayang. Devan bangkit dari ranjang, begitupun dengan Renata. Mereka berdua kemudian bersiap-siap. Renata merasa sangat senang karena sebentar lagi keinginannya akan tercapai. Devan memang suami yang terbaik. Laki-laki itu menjadi suami siaga setelah dirinya hamil. Bima berdiri di balkon kamarnya. Lelaki itu kini sedang merokok. Bima keluar dari kamar setelah Karina tertidur karena kelelahan akibat ulahnya. Wanita 4 mil itu terlelap setelah Bima menggempurnya habis-habisan. Bima meraih ponselnya dalam saku. Lelaki itu kemudian mulai berselancar di media sosial. Saat Bima berselancar di sosial media bergambar warna-warni, Bima melihat story Devan. Pria yang pernah menjadi sahabatnya itu memposting fotonya yang sedang mencium perut perempuan. Di sana tertulis, "Terima kasih, sayang, sudah hadir di perut Momi." Jari Bima bergetar saat Devan memposting foto seseorang yang sampai saat ini masih sangat dirindukannya. Renata, apa kamu benar-benar bahagia dan melupakan aku?